Shalom, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, jemaat Eklesia Sikumana yang saat ini ada di rumah masing-masing dan sudah melakukan ibadah bersama-sama dari awal, dan sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati saudara, persiapkan Alkitab saudara, dan sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya pimpin kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur ya Tuhan di tengah-tengah ancaman wabah virus corona. Kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa wabah ini tidak akan pernah bisa mematahkan semangat kami untuk beribadah kepada Tuhan, tidak akan bisa membuat iman kami goncang, karena kami memiliki Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Hari ini Tuhan, umat Tuhan, sudah kami bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Ini saatnya kami akan mendengarkan firman Allah yang akan meneguhkan, yang akan menguatkan kami sekalian menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan kami ada di dalamnya. Oleh sebab kami berdoa, Tuhan, urapilah hamba-Mu yang sederhana dan biasa, bodoh dan hina ini, dan urapan yang baru dan segar dari Tuhan. Taruhkan perkataan-perkataan firman-Mu dalam bibir hamba, dan biarlah umat Tuhan yang mendengarkan, Tuhan buka hati dan pikiran untuk mengerti, memahami firman yang kami dengarkan bersama hari ini. Roh Kudus urapi kami semua, di dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup, hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa di dalam pemahaman iman Kristen, beribadah itu ya sewaktu-waktu kita ada di gedung, ya sewaktu-waktu kita ada di rumah, sesuai konteks yang kita hadapi. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun di rumah masing-masing kita masih diberi kesempatan beribadah. Ingat, pemerintah tidak melarang kita beribadah, hanya untuk sementara waktu kita ada di rumah masing-masing, stay at home, untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang virus corona memang akhir-akhir ini membuat orang sangat ketakutan. Bahkan ada yang sangat ketakutan berlebihan, sehingga dia mati bukan karena virus corona, tapi karena ketakutan yang berlebihan. Sebenarnya saudara, virus corona ini sudah ada 17 tahun yang lalu, di tahun 2003. Saya ada punya datanya saudara, di majalah Pukat, milik daripada GBI Mawar Saru, majalah Pukat, edisi Maret April 2003, halaman 14 sampai dengan halaman yang ke-17, dengan nama SARS. Sebenarnya kalau kita baca saudara, sudah di scan dan akan dinaikkan ke video, saudara akan bisa lihat bahwa sebenarnya SARS itu, yang melahirkan SARS adalah corona. Tetapi hebohnya kali ini di 2020 baru heboh virus corona. Tapi tak apalah saudara, kita percaya bahwa menjelang kepada kedatangan Tuhan itu, semakin dekat kepada kedatangan Tuhan, ada banyak hal-hal aneh yang muncul. Tetapi saudara, biar bagaimanapun dan keadaan apapun, jikalau masih ada Yesus bersama dengan kita, jikalau Tuhan Yesus menjadi pandu, menjadi pemimpin dalam hidup kita, rumah tangga dan keluarga kita, saya sangat yakin kita pasti tetap dalam lindungan Tuhan. Itulah sebabnya hari ini saudara, saya mau berbicara sekitar ketakutan dengan tema besar, yaitu jangan takut, masih ada Yesus. Mari kita buka Alkitab kita dan membaca di dalam Injil Matius pasal 14, Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Injil Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, silakan ikut pembacaan di Alkitab saudara masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku
ini jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Mari sama-sama kita baca ayat 33 ya. 1, 2, 3. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Puji Tuhan. Izinkan kembali saya bacakan buat kita ayat 27. Ayat 27 berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, jangan takut karena masih ada Yesus. Amin. Jikalau masih ada Yesus dalam hidup kita, jikalau Yesus yang kita percaya, kita yakin punya kuasa yang hebat, dahsyat dan luar biasa, maka tidak perlu ada ketakutan dalam hidup kita, saudara. Jangan takut, masih ada Yesus. Saya bertanya, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami namanya rasa takut? Semua orang pernah mengalami yang namanya rasa takut. Tapi ada takut yang wajar, ada takut yang tidak wajar. Ada takut yang tidak wajar itu, saudara, ketemu kecoa dia lompat langsung tenggelam ke dalam kamar mandi, tidak muncul-muncul. Itu takut yang tidak wajar. Takut yang wajar itu saudara mau menyeberang jalan, ya toh, mau menyeberang jalan lalu saudara takut ketabrak, saudara waspada, itu takut yang wajar. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi dengan hadirnya virus corona membuat banyak orang takut. Tapi ketakutan di sini saya tidak bicara hanya melulu pada virus corona. Ada banyak hal yang bisa membuat seseorang itu takut. Ketakutan-ketakutan itu bisa membuat seseorang sehingga menciptakan satu kondisi psikologis, menciptakan satu kondisi mental yang tidak stabil daripada ketakutan-ketakutan yang dialami. Itulah sebabnya dalam bacaan Alkitab kita hari ini bercerita tentang Yesus dan murid-muridnya. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, dia suruh murid-murid jalan, dia sendiri menyendiri dan berdoa. Dan dalam perjalanan murid-murid, Alkitab berkata, tiba-tiba datang angin sakal. Angin sakal itu angin kencang yang mendadak muncul, angin kencang yang mendadak tiba-tiba ada dan menghantam perahu mereka, sehingga mereka sangat ketakutan, saudara. Mereka sangat ketakutan. Nah, Alkitab berkata, murid-murid sudah berjalan beberapa mil jauh, lalu Yesus melihat bahwa mereka sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal. Saudara, inilah yang hebat dari Yesus kita. Dia tetap memantau keadaan anak-anaknya. Amin, saudara. Dia tetap memantau keadaan anak-anaknya. Bilang orang di sebelah kiri kanan saudara, ingat, Yesus tetap memantau kamu dimanapun kamu berada, apapun keadaannya. Keadaan itu tidak bisa menghalangi Yesus daripada memantau kita. Jadi Yesus melihat murid-murid lagi terombang-ambing, lalu dia datang pada jam 3 malam di tengah-tengah danau, dia berdiri berjalan di atas air. Dan murid-murid melihat ketakutan, itu hantu, padahal itu Tuhan. Ketika Yesus datang dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Maka saya akan bicara 2 hal bagi jemaat sekalian berkaitan dengan ketakutan-ketakutan. Yang pertama, dampak negatif yang ditimbulkan oleh ketakutan, dan yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi ketakutan-ketakutan yang sementara mengintimidasi saudara dan saya. Mari kita lihat yang pertama, dampak negatif yang ditimbulkan oleh ketakutan-ketakutan. Yang pertama, ketakutan-ketakutan dapat mengaburkan penglihatan rohani saudara. Di dalam ayat 26 dari Matius pasal 14 dia berkata, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, murid-murid itu sudah cukup lama berjalan bersama dengan Yesus. Mereka seharusnya mengenal Yesus. Bahkan jangankan mereka lihat dia, bau badan Yesus pun harus sebenarnya mereka rasa bau badan ini dan bau badan Yesus. Dan mereka malah bilang itu hantu. Mereka ketakutan, seharusnya mereka berseru itu Tuhan, tapi karena ketakutan telah membuat mereka begitu takut sehingga mereka bilang hantu. Harusnya Tuhan, mereka bilang tinggal balik saja, Tuhan dibalik ini bisa hantu. Nah, saudara-saudara, ketakutan-ketakutan mengaburkan penglihatan rohani para murid, dan ketakutan yang berlebihan bisa juga mengaburkan penglihatan saudara rohani saudara dan saya, sehingga saudara kita melihat masalah lebih besar daripada Tuhan. Kita melihat
sesuatu yang menjadi sumber ketakutan itu menjadi kelihatan lebih besar daripada kita melihat Tuhan lebih besar daripada ketakutan kita. Kita melihat Tuhan terlalu kecil karena mata kabur. Jadi saudara, ketakutan itu bisa mengaburkan penglihatan rohani saudara, penglihatan ke masa depan. Ada orang berkata, saya tidak mungkin mencapai masa depan yang gemilang karena keadaan saya seperti ini. Karena apa? Mata rohani mereka tidak beres. Saudaraku yang kekasih, orang itu kalau mata rohaninya tidak beres, mau dikhotbahkan macam apapun, mau dinasihati macam apapun, tidak akan ada perubahan dalam hidupnya. Kenapa? Karena mata rohaninya tidak beres. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan terlalu takut berlebihan. Nanti ketakutan itu bisa mengaburkan penglihatan rohani saudara. Ada yang berkata kepada saya belum mendapat jodoh Pak Pendeta, saya dengan usia macam begini, pas saya tidak akan dapat jodoh Pak Pendeta. Mata rohani yang mulai kabur. Kalau orang mata rohani terang, dia akan berkata, Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, akan kujadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Itu berarti yang mata rohaninya dia terang dan berkata, tidak peduli berapa umur saya, pasti Tuhan siapkan jodoh untuk saya. Amin saudara. Jadi ketakutan tidak boleh mengaburkan penglihatan rohani saudara. Kemudian dampak negatif dari ketakutan yang kedua adalah ketakutan dapat menenggelamkan kita ke dalam berbagai masalah. Ketika Tuhan Yesus jalan di atas air dan Yesus berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Lalu murid-murid melihat mereka, lalu kemudian itu hantu, dia bilang, tenang ini aku, jangan kamu takut. Lalu Petrus bangkit dan berkata, Tuhan, kalau memang itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Yesus berkata, datanglah kepadaku, datanglah. Maka Petrus dia dengan maju, dia keluar dari dalam perahu, dia jalan di atas air saudara, luar biasa. Dia mungkin merasa bangga dengan teman-teman yang lain, weh kamu ketinggalan ya, saya bisa jalan di atas air seperti guru kita. Dan dia jalan di atas air dan sementara berjalan di begitu dekat dengan Yesus. Tapi Alkitab berkata, persoalan yang sama terulang kembali. Angin sakal, tiupan angin menghantam perahu mereka, mereka takut. Sekarang Petrus jalan menuju kepada Yesus, tiba-tiba dia rasa tiupan angin, dia takut. Jadi angin tiup, perahu juga angin tiup, Petrus juga angin tiup, akhirnya dia takut dan mulai tenggelam. Dan dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Apa artinya saudara? Ketakutan itu bisa menenggelamkan saudara ke dalam berbagai masalah. Apa yang terjadi saudara ketika Elia takut terhadap ancaman Israel? Elia seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, yang mengalahkan dan membunuh 450 nabi Baal. Tapi ketika dia mendengar ancaman perempuan saja yang bernama Isabel, dia takut, lalu kemudian dia lari, dia bersembunyi di gua saudara. Apa yang terjadi dengan Elia? Ketika dia takut, dia mulai tenggelam ke dalam berbagai masalah. Ketakutan mulai menguasai dia. Dia mulai takut mati, dia takut ancaman daripada Israel. Lalu apa yang terjadi saudara ketika Raja Saul takut terhadap tantangan daripada Goliat? Alkitab berkata setiap hari Goliat, pendekar dari Filistin itu maju menantang barisan tentara Israel. Tetapi tidak ada satupun pasukan, prajurit atau bahkan Raja Saul sendiri yang berani menghadapi dan menjawab tantangan daripada orang Filistin tersebut, daripada Goliat. Goliat yang tingginya hampir 2,8 meter, raksasa daripada orang Filistin. Lalu saudara, tidak berhari-hari kata Alkitab, mereka terus berhadapan dengan orang-orang Israel, antara Israel dengan Filistin, mendapat ancaman demikian daripada pendekar Filistin yang bernama Goliat. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Mereka tidak meraih kemenangan demi kemenangan. Tapi muncul sosok anak remaja yang bernama Daud. Dia berani menghadapi Goliat dan mengalahkan Goliat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini perbedaan yang sangat luar biasa. Daud dia berani menghadapi Goliat dan memenangkan peperangan, dan kepala Goliat dipenggal. Tapi Saul sang raja dan pasukan yang begitu banyak, mereka tidak berani menghadapi Goliat. Kenapa? Rahasianya ada di mana? Rahasianya adalah ketika Raja Saul membandingkan Goliat dengan dirinya, maka Saul kelihatan lebih kecil daripada Goliat, sehingga dia tidak mampu menghadapi Goliat. Tapi ketika Daud datang, kenapa dia bisa memenangkan peperangan? Karena Daud tidak membandingkan Goliat dengan dirinya, tapi Daud membandingkan Goliat dengan Tuhan. Haleluya. Maka Goliat terlihat lebih kecil daripada Tuhan, maka Daud memenangkan peperangan. Saudara, saya tidak berkata bahwa kita anggap remeh dengan virus corona. Saya tidak berkata bahwa kita anggap remeh dengan setiap persoalan yang kita hadapi. Tapi yang saya mau bilang kepada saudara, satu kebenaran pagi hari ini, bahwa jangan pernah membandingkan masalahmu dengan dirimu. Bandingkan masalahmu dengan Tuhan, maka Tuhan
daripada masalah saudara. Kalau saudara membandingkan diri saudara dengan masalah saudara, saudara kelihatan kecil, dan itu akan membuat saudara semakin terintimidasi, dan saudara akan ditenggelamkan dalam berbagai macam masalah, dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Bandingkan virus corona dengan Tuhan, dan ternyata Tuhan lebih besar daripada virus corona. Amin saudara. Dan kita berdoa dan berharap kepada Tuhan, memperlihatkan Tuhan kepada virus corona. Maka kita yakin, jika Tuhan berkehendak, maka sebelum berakhir April ini, jikalau Tuhan berkenan, dia harus angkat kaki dari tanah NTT, dari tanah Nusa Tenggara Timur, dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah saudara, kita melihat lagi peristiwa yang berikut. Apa yang terjadi ketika 12 pengintai disuruh pergi untuk mengintai tanah Kanaan? Lalu kemudian mereka pulang dan menginformasikan. 10 pengintai menginformasikan kepada bangsa Israel dan berkata, waduh, memang di sana ada susu dan madunya, berlimpah susu dan madunya. Tetapi orang-orang di sana, orang-orang enak, adalah orang-orang raksasa, orang-orang besar. Dan ketika kami melihat mereka, kami seperti belalang di hadapan mereka. Dan kita tidak mungkin masuk ke sana. Kalaupun kita paksa masuk ke sana, kita menerus masuk ke tanah Kanaan, kita pasti akan mati ditelan oleh mereka. Tetapi Kaleb dan Yosua, 2 orang daripada 12 pengintai ini, mereka bilang apa? Mereka bilang betul. Mereka menunjukkan fakta betul. Apa yang dibilang oleh 10 rekan kami itu betul, bahwa orang-orang di sana orang-orang raksasa. Tapi tidak perlu takut, jika Tuhan berkenan kita masuk ke tanah Kanaan, haleluya, maka dia bisa menghancurkan musuh-musuh kita. Mau melempar Musa, mau melempar Yosua, dan melempar Kaleb. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang terjadi pada masa kini. Ini yang pernah terjadi di tengah-tengah munculnya COVID-19, munculnya virus corona, pertentangan sana sini. Ada yang kelihatan prinsip berimam, ada yang kelihatan berhikmah. Bagi saya berhikmah juga tidak salah, beriman juga tidak salah. Jadi untuk apa kita pertentangkan? Masing-masing jalan kita pertentangkan, kita baku debat, kita saling menghakimi. Dia punya untung tidak ada. Jadi masing-masing jalani dan terus berharap kepada Tuhan. Nah saudara-saudara yang kekasih, akhirnya apa yang terjadi? Dampak daripada ketakutan itu telah menyebabkan generasi pertama dari bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Itu yang masuk generasi pertama cuma Yosua dan Kaleb. Musa dan Harun pun tidak sampai ke sana. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketakutan-ketakutan yang terus Anda timbulkan dalam diri Anda sendiri, itu akan membuat Anda tidak bisa mencapai kesuksesan, tidak akan bisa mencapai sesuatu yang baik, tidak akan mencapai sesuatu yang mendatangkan maslahatan, kebahagiaan dalam hidup kita pribadi, kelompok, keluarga, dan berjemaat kita. Oleh sebab itu, walaupun fakta yang kita hadapi, Yosua dan Kaleb bilang betul, orang-orang enak, orang-orang raksasa, tapi tidak perlu takut. Artinya apa? Mereka mengaku fakta. Kita mengaku fakta bahwa sekarang memang gara-gara virus corona kita harus ibadah di rumah. Itu fakta. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang kepada saudara-saudara, walaupun itu fakta, tapi ingatlah, masih ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Ada yang bertanya kepada saya, lalu bagaimana Pak Pendeta? Ada beberapa pendeta yang meninggal gara-gara virus corona. Ya, kita jangan langsung ambil kesimpulan bahwa Tuhan menghukum mereka. Tidak saudara. Karena virus corona ini dia terjangkit terlebih kepada orang-orang yang sudah tua, penyakit diabetes, penyakit gula, penyakit apa namanya itu, pokoknya berbagai penyakit. Orang-orang tua itu rentan sekali. Jadi kita tidak tahu apakah yang hamba-hamba Tuhan dipanggil Tuhannya apakah masih muda atau kalau memang sudah uzur, sudah usia lanjut, kita tidak tahu saudara. Tapi satu hal yang pasti, bahwa setiap peristiwa yang terjadi hamba-hamba Tuhan itu sebenarnya Tuhan mau mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Amin saudara. Jadi tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bicara, kok kenapa hamba Tuhan ini, jangan bicara seperti itu saudara ya. Karena kematian itu Alkitab berkata, kalau memang belum saatnya Tuhan, sehelai rambut dari kepala saudara pun tidak akan gugur. Kalau memang saudara Tuhan berkenan saudara dipanggil Tuhan, masker 100 lapis pun tembus. Betul tidak? Tembus. Nah, saya tidak berkata demikian, oh sudah jangan pakai masker, saya tidak berkata demikian. Ini prinsip iman saya harus katakan. Ya, artinya ketakutan jangan terlalu berlebihan. Ya, kalau sampai sekarang yang tidak mau berselamat ya silakanlah gitu kan. Yang tidak mau cium ya sudahlah. Ya, kita harus berpisah sementara ya. Orang dulu bilang bercerai bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang ini bersatu kita mati, bercerai kita hidup.
Berarti virus corona mau menceraikan kita begitu, saudara. Apa yang dipersatukan Tuhan jangan diceraikan manusia. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita adalah bahwa faktanya memang ketakutan itu ada, tapi jangan sampai ketakutan itu menguasai kita. Biarkanlah Tuhan dengan janji firman-Nya yang menguasai kita. Dan ketakutan itu, saudara, selain akan mengaburkan penglihatan rohani saudara, akan menciptakan atau menenggelamkan saudara ke dalam berbagai masalah, ketakutan juga akan mempengaruhi kualitas iman saudara. Dalam ayat 31 dia berkata, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kurang percaya bukan berarti tidak percaya, dia percaya itu masih kurang. Jangan biarkan ketakutan itu mengurangi kualitas iman saudara. Di rumah pun berdoa dan yakin bahwa Tuhan Yesus lebih daripada semua hal, semua masalah, semua ketakutan yang ada di dalam dunia, termasuk COVID-19, termasuk virus corona. Dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jemaat eklesia yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan Yesus, itulah dampak-dampak negatif yang akan saudara alami apabila saudara terlalu terjerembab ke dalam ketakutan-ketakutan. Hal yang kedua dan terakhir, bagaimana kita mengatasi ketakutan-ketakutan? Yang pertama, atasi ketakutan saudara dengan cara apa? Berdoa. Berdoa ini kelihatan hal sepele saja. Berdoa nih kita ngomong doa, ya memang kelihatan sepele ini doa. Tapi kalau saudara tidak pernah punya pengalaman berdoa, saudara tidak punya pengalaman hidup dalam doa, maka saudara akan menganggap itu barang biasa saja. Tapi kalau saudara punya pengalaman doa bersama dengan Tuhan, pengalaman pribadi dalam doa kepada Tuhan, saya yakin dan percaya saudara akan mengakui apa yang saya katakan di sini, apa yang firman katakan, doa orang benar bila dia meyakini doa akan sangat besar kuasanya. Amin. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Sebelum dia berjalan di atas air, apa dia lakukan? Alkitab berkata setelah dia kasih makan 5.000 orang, dia suruh murid-murid jalan dulu. Nah, murid-murid jalan dulu, ini berhadapan dengan tantangan yang besar. Tetapi kalau Yesus datang berjalan di atas air, kenapa bisa di atas air? Selain dia anak Allah, selain dia Tuhan pembuat mujizat, ingat, Yesus memiliki dua sifat, keilahian dan kemanusiaan. Dan saya bicara hari ini, dia dalam sifat kemanusiaannya. Sehingga dalam sifat kemanusiaan itulah dia harus bergantung kepada Bapa melalui doa. Maka Tuhan Yesus berdoa. Setelah Tuhan Yesus berdoa, dia berjalan di atas air. Saudara, percaya, ketika saudara masuk di dalam taman doa, saudara masuk di dalam mesbah doa, saudara berdoa, masalah datang, tapi masalah itu akan kita lewati. Kita bisa berjalan di atas setiap persoalan apabila kita mempunyai kehidupan doa. Seseorang yang berdoa kepada Tuhan, dia membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dan dia akan menikmati segala berkat, dia akan menikmati mujizat-mujizat daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, atasilah ketakutan saudara dengan doa. Mari semua kita berdoa. Saya bersyukur secara positif saya melihat dengan adanya stay at home, dengan adanya anjuran untuk beribadah di rumah, saya bersyukur supaya kepala-kepala keluarga yang tidak tahu berdoa itu bisa berdoa, supaya kepala-kepala keluarga yang pemalas gereja itu supaya tahu bahwa ternyata bergereja berdoa itu sangat penting. Dan kepala-kepala keluarga dikembalikan kepada fungsinya sebagai imam dalam keluarga untuk memimpin keluarga di dalam berdoa. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana kalau kepala keluarga tidak tahu pimpin kita berdoa? Ya sudah, mama keluarga toh, mama keluarga pimpin berdoa. Nah, kalau mama keluarga tidak tahu pimpin berdoa, ya anak keluarga. Kalau anak keluarga tidak tahu, ya sudah, majelis putus gigi. Apa susahnya? Amin, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangun mesbah keluarga dan membangun mesbah doa. Maka kita akan melihat mujizat demi mujizat yang akan kita dapatkan dalam hidup kita. Yesus berdoa karena posisinya sebagai manusia, dia berdoa, dan dia berdoa menjadi teladan bagi kita. Ketika di Taman Getsemani, Yesus berkata kepada murid-muridnya, hatiku sedih dan aku rasanya mau mati, aku mau mati rasanya. Dan dia katakan bahwa dia penuh dengan ketakutan dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu peluhnya, keringatnya bertetesan seperti titik-titik darah yang menetes. Dan Yesus berdoa, dia berhasil mengatasi ketakutan-ketakutan yang mengintimidasi dirinya, sehingga dia boleh tampil sebagai juru selamat. Anda dan saya berdoa, kita akan tampil sebagai pemenang. Bahkan Alkitab berkata lebih daripada pemenang.
kita akan melihat bagaimana cara Allah yang dahsyat bekerja melalui orang-orang yang suka berdoa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang kedua, bagaimana mengatasi ketakutan-ketakutan kita. Yang kedua, atasilah ketakutan saudara dengan tetap tenang. Yesus berkata, tenanglah. Mari perhatikan dalam Matius 14 ayat yang ke-27. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Ada tanda seru, itu penegasan. Tanda seru itu menunjukkan ini penegasan, bahwa tenang itu sangat penting. Kalau kamu tidak tenang, kamu akan panik. Kalau kamu panik, kamu tidak bisa konsentrasi di dalam menenangkan situasi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, atasi ketakutan saudara dengan tetap tenang. Alkitab berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara tidak akan bisa berdoa kalau saudara tidak tenang. Secara psikologis, secara beban mental, jika saudara tidak tenang, maka secara psikologis saudara akan mengalami suatu tekanan psikis yang begitu dalam, sehingga saudara akan semakin terpuruk di dalam kehidupan saudara dalam menghadapi setiap persoalan. Tetap tenang. Ada masalah, tetap tenang. Ketika Yusuf menghadapi masalah dengan Maria, Yusuf dia bingung. Ini baru tunangan, belum menikah. Ini perempuan sudah hamil. Dengan laki-laki siapa dia hamil ini? Tapi apa Yusuf lakukan? Dia tenang. Dia bawa ketenangan itu, dia tidur dengan tenang. Dan Tuhan menyelesaikan masalah dalam menghadapi setiap persoalan. Kalau saudara bisa tenang, maka saudara akan tampil sebagai pemenang. Kalau saudara tenang, saudara bisa konsentrasi di dalam berdoa. Kalau saudara tenang, saudara bisa mengambil keputusan dengan baik. Orang yang terburu-buru, orang yang tergesa-gesa, orang yang panik tidak akan bisa menciptakan satu keadaan baik di dalam diri. Dengan tinggal diam dan tenang, kata Alkitab, disitulah letak kekuatannya. Orang yang tenang akan mendapat kekuatan daripada Tuhan untuk bisa mengatasi segala situasi. Segala peristiwa yang kita hadapi membutuhkan ketenangan. Ketenangan hati, ketenangan pikiran, ketenangan keluarga, ketenangan situasi, supaya kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan enjoy bersama dengan Tuhan. Bagaimana mengatasi ketakutan? Berani melangkah mengatasi segala kemustahilan dengan berani menantang ketakutan-ketakutan. Petrus berkata, Tuhan, kalau itu Engkau, biarkan aku datang kepadamu. Petrus menantang badai, menantang angin sakit. Lalu kemudian dia turun dan dia injak. Saudara, kita hanya bisa menyelesaikan berbagai persoalan kalau kita mengambil langkah berani untuk menantang ketakutan-ketakutan yang datang. Sekali lagi, kita tidak menganggap remeh masalah persoalan, tapi dengan berani melangkah segala yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk dikerjakan. Atasilah ketakutan saudara. Yang keempat, dengan masuk dalam penyembahan kepada Allah. Dalam ayat yang ke-33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Saudara masuk dalam penyembahan pribadi dengan Tuhan. Saudara punya chemistry dengan Tuhan. Saudara punya roh dapat dengan Tuhan. Maka saudara bisa mengatasi ketakutan-ketakutan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di akhir pada khotbah saya ini, dan kita akan masuk di dalam doa, saya minta saudara diam sejenak, berpikir sejenak, memikirkan ketakutan-ketakutan apa yang paling potensial mengintimidasi saudara setiap hari. Kalau boleh ambil secari kertas, daftarkan apa-apa saja yang menjadi ketakutan saudara. Daftarkan setiap ketakutan saudara. Takut terhadap COVID-19, takut terhadap virus corona, takut tidak punya jodoh, takut kehilangan pekerjaan, takut dalam banyak hal, takut suami selingkuh, takut istri selingkuh, takut banyak hal. Daftarkan itu. Kemudian tumpangkan tangan di atas ketakutan-ketakutan yang saudara daftarkan. Berdoa, dan kita melihat Tuhan akan turun tangan dan menolong. Saya akhir-akhir ini saudara, banyak orang menghubungi saya dan mendoakan mereka bukan karena COVID-19,
Bukan karena virus corona, tapi masalah rumah tangga yang goncang, masalah relasi yang goncang, masalah pribadi yang begitu banyak. Dan saya berikan jalan keluar. Jangan pernah takut. Jika Tuhan berkata dia bersama, maka dia akan memampukan kita melewati segala macam bentuk persoalan dalam hidup. Maka hari ini jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mau berdoa kepada Tuhan. Dan kiranya apa-apa saja, hal-hal apa saja yang saudara takutkan, saudara bawa kepada Tuhan hari ini. Takut dilengsarkan dari jabatan, takut tidak dipromosikan, takut dalam banyak hal. Maka hari ini kita bawa itu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah-Mu sehingga firman dapat ditaburkan. Hamba dengan segala kekurangan hamba, Tuhan Roh Kudus akan menyempurnakan. Bagi umat Tuhan yang mendengarkan pada hari ini, yang punya beban persoalan, ketakutan-ketakutan yang berpotensi sekali untuk mengintimidasi umat-Mu setiap hari dan sewaktu. Hamba berdoa apa yang mereka takutkan selain daripada virus corona atau COVID-19, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah hubungan dengan rekan sekerja, sepelayanan, sebisnis dan sebagainya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan hancurkan segala hal yang mendatangkan ketakutan-ketakutan. Atau ada penyakit yang sampai hari ini belum disembuhkan, dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami berdoa Bapa di sorga, menyerahkan umat-Mu kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan menolong, sehingga mereka tetap kuat dan dalam perlindungan daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan juga untuk COVID-19 yang kami bersyukur bahwa kami sangat yakin bahwa peredarannya Tuhan akan menghapusnya atas kehendak-Mu. Dan kami berdoa para tim medis, perawat, dokter yang menangani pasien terpapar virus corona, yang meninggalkan rumah tangga mereka hari-hari, meninggalkan segala kesibukan mereka. Kami berdoa Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan secara khusus berdoa untuk jemaat Eklesia Sikumana, Tuhan memberkati. Tuhan tolong supaya tidak ada yang punya ketakutan-ketakutan yang berlebihan, tetapi semuanya bergantung kepada Tuhan. Jangan virus corona merusak persekutuan kami. Jangan virus corona mengambil untung atasnya. Dan kami berdoa, biarlah sampai pada waktunya Tuhan, kami dapat dihimpunkan kembali dalam peribadatan bersama. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan kami pulangkan kehadiran. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara kekasih, demikianlah firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.